Nah, karena kemarin udah selesai membahas materi 1 sampai pembahasan soal bagian ketiga juga, hari ini kita baru akan mulai untuk membahas materi kedua. Nah, dari materi kedua ini kalau selesai kita membahas itu. Materinya nanti kalau udah selesai. Nah, untuk latihan nanti secara offline atau online nanti aja. Udah bisa share. Udah share screen PPT-nya? Sudah, Bu. Kelihatan Sudah, PPT? Kan tadi nggak terlihat. Oke, nah sekarang membahas tentang materi 2 sudah terangkap. Nanti kalau udah selesai jam 11.25, Ibu diingetin juga biar tidak terpotong untuk 1 jam saja. Oh, ini mata pelajaran terakhir sih ya, ini hari Selasa dan hari Senin. Oke, materi kedua yaitu tentang sudut rangkap dan sudut setengah. Nah, untuk rumus sudut rangkap dan sudut setengah, sebelum kita membahas itu, masih ingat yang kemarin kalau untuk sin A ditambah B-nya adalah, masih ada yang ingat kalau ada sin A ditambah B? Sin A cos A. Oke, sin A cos B, karena sudutnya B. Oh iya. Tambah cos A sin B. Ya, cos A sin B. Oke. Nah, sekarang karena kita akan sudut rangkap. Sudut rangkap itu kan berarti sudutnya sama, 2, double gitu kan. Berarti kita misalkan B-nya ini menjadi A. Jadi bisa kita tuliskan kalau itu sin A ditambah A, ya kan, berarti B-nya berubah jadi A, maka dia juga berubah yang B-nya. Jadinya sin A cos A ditambah cos A sin A. Nah, A ditambah A kan jadinya sin 2A. Jadinya sin 2A sama dengan ini sama-sama sin A atau Ibu geser dulu sin A, cuma digeser, otomatis tanda tidak berpengaruh, tanda tidak berubah, dia tetap positif. Nah, jadinya sin 2A sama dengan sama-sama sin A, sama-sama sin cos A. Jadi kita bisa jumlahkan konstanta di depannya. Karena nggak ada angka, itu berarti artinya konstanta di sini 1, ya kan? Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2 sin A cos A. Tolong screenshot ya, Ki. Berarti untuk rumus sudut rangkap sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Sekarang untuk rumus sudut rangkap yang cos itu adalah, masih ingat untuk rumus cos A ditambah B? Cos A cos B min sin A sin B. Jadi kalau untuk cos dari penjumlahan nanti dia jadinya kurang kayak gitu. Nah, hal yang sama kalau dia sudut rangkap berarti B-nya nanti kita ganti menjadi A. Maka jadinya cos A ditambah A sama dengan cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. A ditambah A sama-sama ditambahkan konstanta di depannya jadinya cos 2A sama dengan cos A dikali cos A jadinya 2 cos A. Sekarang kalau Ibu misalkan ada angka 2 kali 2 jadinya 4. 4 itu kan sama kayak 2 kuadrat, ya kan? Bedakan kalau 2 dikali cos A. Kalau 2 kali cos A ya berarti 2 kali cos A. Atau cos A-nya dikalikan dengan 2. Atau 2 cos A itu kalau cos A ditambah dengan cos A. Jadi kan dia dikuadratkan. Berarti sama aja dengan cos kuadrat A. Dikurang sin A dikali sin A juga sama. Jadinya adalah sin kuadrat A. Gitu.
Nah, sedikit informasi aja, cara menuliskan kuadrat dalam bentuk sudut, dia bisa dituliskan di tengah, cos kuadrat A, itu artinya sama kayak cos A dikali dengan cos A. Atau bisa juga dituliskannya dikasih tanda kurung, cos A dikuadratkan. Itu penulisan kuadrat. Karena kalau kalian menuliskannya cos 2A, berarti sudut A-nya ini yang dikalikan 2. Bedakan dia penulisannya di tengah atas dengan yang di sampingnya dibesar. Gitu. Sampai sini dulu. Terus ada lagi juga penulisannya, kalau kalian menuliskannya nggak pakai tanda kurung, misalkan cos A kuadrat, itu berarti yang dikuadratkan A-nya. Artinya dia adalah cos A dikali A. Jadi yang dikuadratkan itu sudutnya, yang dikalikan sudutnya, bukan nilai cosnya. Kalau ini kan dia dikalikannya nilai cosnya, nilai dari cos A dikali cos A. Jadi hati-hati untuk itu. Oh iya, karena slide-nya habis, Ibu tambah slide 1 dulu. Ibu tambah slide dulu ya. Nah, sekarang untuk rumus cos 2A itu tadi kan udah nih. Cos 2A itu kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Itu untuk yang pertama. Kalau sin ada 1, tapi kalau cos dia ada 3. Yang kedua, kita bisa pakai rumus identitas. Ingat rumus identitas? Kalau ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1, maka kita bisa, ini bisa jadi 2. Yang pertama, sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Karena cosnya pindah kan jadinya negatif, melewati tanda sama dengan. Yang kedua, jika kita mau mencari cos kuadrat A, itu berarti jadinya adalah 1 min sin kuadrat A. Ya, 1 dikurangi sin kuadrat A. Nah, tadi cos 2A itu rumusnya adalah cos kuadrat dikurangi sin kan? Maka di sini juga cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, kita masukkan dari rumus identitas yang pertama. Jadinya cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A kita konversikan jadi 1 dikurang cos kuadrat A. Kenapa dikasih tanda kurung? Karena di sini ada tanda negatif, otomatis itu nanti tandanya berubah. Maka sama dengan cos kuadrat A dikurang 1. Nah, negatif ketemu negatif, jadinya positif cos kuadrat A. Cos kuadrat A dengan cos kuadrat A masih bisa dijumlahkan, konstanta di depannya itu artinya 1 ditambah 1, maka jadinya cos 2A adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Ini untuk yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kita pakai rumus identitas yang kedua, ini tadi cos 2A itu kan rumusnya cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kalau kita masukkan yang cos kuadratnya, jadinya cos 2A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Maka jadinya cos 2A adalah 1 negatif sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A, berarti negatif 1 ditambah negatif 1, jadinya negatif 2 sin kuadrat A. Ini untuk yang ketiga. 3 rumus ini sama, dia hanya bentuk konversi bentuk yang lain. Jadi nanti tergantung soal yang diketahui. Kalau yang diketahuinya pakai sin, kalian pasti lebih milih untuk rumus yang ketiga. Kalau yang diketahuinya cos, kalian lebih milih untuk pakai rumus yang kedua. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk tan, sudut rangkap tan. Ingat bahwa definisi tan itu untuk tan A ditambah B, ada yang ingat? Tan A tambah B per 1 min tan A kali tan B. Oke, makasih Ganesha. Fadil dari tadi udah jawab. Tan A dikali tan B.
Sama juga karena sudut rangkap, kita ganti B-nya jadi A, maka jadinya tan A ditambah A sama dengan tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A. Nah, A ditambah A, jadinya yang ditambahkan itu sudutnya, jadinya makanya dia tan 2A. Nah, tan A ditambah tan A, jadinya adalah 2 tan A. 2 tan A. Jadi beda ya, tan 2A tidak sama dengan 2 tan A. Dibagi 1 dikurang tan A kali tan A adalah tan kuadrat A. Ini rumus untuk sudut rangkap tan. Kalian fokus merhatiin nanti PPT-nya ini Ibu share di WA grup kelas. Gak ada untuk mencatat dan screenshot lain. Nah, sin setengah itu berarti dia sudut separuh, ya kan? Ada juga yang mengatakan dia sudut setengah. Berarti kalau sin setengah A kita bisa mengambil dari rumus cos 2A. Kalau cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ya, ini kita pakainya rumus yang cos 2A, 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Nah, sekarang kalau kita bagi menjadi 2, berarti jadinya kan cos A. Ya kan, kalau dibagi jadi 2, dibagi 2. Kalian minta tulis tangan, tapi tulisan tangan Ibu jelek sebenarnya. 1 dikurang 2 sin kuadrat A-nya dibagi 2, jadinya berarti ini. Karena kalau yang ruas kiri dibagi 2, artinya ruas kanan juga dibagi 2. Yang dibagi 2 sudutnya. Maka jadinya cos A sama dengan 1 dikurang 2. Kuadratnya Ibu pindahin. Sin setengah A per 2 sama kayak setengah A kuadrat. Sama aja. Nah, karena kita mau mencari sin setengah A, berarti satunya dipindah. Jadinya adalah 1 dikurang cos A sama dengan 2 sin setengah A yang dikuadratkan. Karena ini perkalian, maka dia dibagi. Berarti sin setengah A yang dikuadratkan sama dengan 1 dikurang cos A per 2. Karena dia kuadrat, otomatis biar kita mencari nilainya, maka berarti harus diakarkan. Maka sin setengah A sama dengan akar dari 1 dikurang cos A per 2. Tapi di sini positif negatif. Kenapa? Ibu kasih contoh, misalkan itu di angka 2, kalau dikuadratkan itu 4. Nah, negatif 2 kalau dikuadratkan itu juga 4. Itu makanya di sini positif negatif, maka dia hasilnya akan nanti kuadrat. Ini rumus untuk sudut setengah sin. Selanjutnya untuk rumus cos setengah, berarti bisa kita pakai yang tadi cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Kalau kita bagi sudutnya menjadi, kita bagi semuanya menjadi 2, dibagi 2. Jadinya kan nanti cos 2A dibagi 2 sama dengan 2 cos. Kuadratnya Ibu pindahin ke samping. A-nya juga dibagi 2, kuadrat dikurangi 1. Ya kan? Nah, cos 2A sudutnya dibagi 2, jadinya cos A sama dengan 2 cos setengah A dikuadratkan dikurang 1. Karena kita mencari cos setengah A, berarti satunya dipindah. Jadinya cos A ditambah 1 sama dengan 2 cos setengah A dikuadratkan. Hanya A kecil semua. Maka cos setengah A yang dikuadratkan sama dengan, karena ini dikali, kalau kita pindahin ruas jadinya dibagi, berarti 1 ditambah cos A per 2. Satunya Ibu pindahin aja ke depan biar gampang. Maka cos setengah A itu sama dengan positif negatif akar dari 1 ditambah cos A per 2. Jadi hampir sama dengan sin, yang membedakan hanya tanda. Kalau sin itu dia dikurang, 1 dikurang. Kalau cos itu 1 ditambah. Nah, sekarang untuk rumus tan setengah. Tan setengah A, alfa, itu kan sin setengah alfa
per cos setengah alfa, ya kan? Sin setengah alfa tadi apa? Sin setengah alfa udah ketemu. Anggap ini hanya kecil ya. Kemudian itu ada 1 dikurang. Berarti akar 1 dikurang cos A per 2 dibagi dengan cos setengah A itu adalah 1 ditambah cos A per 2. Karena dia pembagian akar, berarti itu sama halnya kalau kita menuliskannya, ini sama dengan 1 dikurang cos A per 2, dibagi yang bawahnya lebih besar, 1 ditambah cos A per 2. Sama-sama dibagi 2, 2-nya bisa kita coret, maka jadinya untuk tan setengah A itu sama dengan akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Itu rumus untuk sudut setengah A. Ada pertanyaan sampai sini untuk penulisan rumus? Dapat rumusnya dari situ? Ada pertanyaan? Suara Ibu terdengar? Enggak ada, Bu. Ada, Bu. Ya. Kalau gitu lanjut ke pembahasan soal bagian pertama. Bagian untuk materi kedua ini Ibu bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sudut rangkap sin, yang kedua sudut rangkap cos, yang ketiga sudut rangkap tan, dan yang terakhir bagian keempat adalah sudut setengah atau sudut separuh. Dan masing-masing bagian 10 soal. Jadi misalkan di sini jika sin X-nya sama dengan setengah, maka sin 2X-nya adalah hitam buat kelihatan. Gitu. Maka untuk sin 2X itu sama dengan kan 2 sin X cos X. Ya kan? Nah, sin X-nya itu setengah. Cos X-nya berapa? Kita cari pakai segitiga. Sin itu adalah depan dibagi miring. Depan dibagi miring. Artinya di depan sudut X ini adalah 1, sisi miringnya adalah 2. Maka sisi sampingnya adalah 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Karena dia bukan triple Pythagoras, kita cari pakai rumus Pythagoras. Jadinya 4 dikurangi 1 yaitu 3. Akar 3. Maka cos X-nya adalah akar 3 per 2. Berarti tinggal kita kalikan perkalian dalam pecahan, pembilang kali pembilang semuanya, penyebut kali penyebut. 2 kali 1 kali akar 3 adalah 2 akar 3 per 4. Bisa disederhanakan jadinya setengah akar 3. Soal yang kedua, nilai dari 2 sin 15 cos 15. Kalau ada rumusnya untuk 2 sin alfa cos alfa, sudutnya di sini sama, itu jadinya adalah sin 2 alfa. Berarti kalau 2 sin 15 cos 15 dengan sudutnya sama, ini jawabannya adalah sin 30, sin 2 kali 15. Sin 2 kali 15 atau sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Soal yang ketiga, jika sin X-nya adalah A, maka sin 2X berarti, kalau tadi angka, sekarang dia berupa variabel. Berarti untuk sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Ya kan? Sin X-nya itu A, berarti di sini A. Cos X-nya kita cari pakai rumus perbandingan segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku dengan sudutnya itu X. Sin X itu sama dengan A, artinya A per 1. Kalau dia nggak ada pembagi, ya. Sisi di depannya itu adalah A, sisi depan sudut X. Sisi miringnya, kan depan bagi miring, sisi miringnya adalah 1. Nah, karena kita mau mencari cos, cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya kita cari pakai Pythagoras, yaitu 1 kuadrat dikurangi A kuadrat. Berarti 1 dikurangi A kuadrat per 1. Maka cos X-nya adalah 1 dikurang A kuadrat. Sekarang untuk soal keempat. Jika cos X-nya A, maka sin 2X-nya adalah dengan cara yang sama juga. Pakai perbandingan segitiga siku-siku. Kalau cos X-nya itu A, artinya dia A per 1, ada segitiga dengan sudut X, di sini siku-siku, sisi sampingnya adalah A, sisi miringnya 1, berarti sisi depannya adalah 1 kuadrat dikurangi A kuadrat. Berarti rumus untuk sin 2X itu 2 sin X cos X. Nah, sin X-nya apa? Sin X-nya itu adalah akar 1 kuadrat 1 dikurangi A kuadrat kali cos X-nya A.
Biar nggak salah penafsiran, kalau A-nya itu bukan akar, kita tuliskan A-nya di depan. 2A kali 1 dikurang A kuadrat. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nanti kalau Ibu terlalu cepat bilang ya. Jika sin A-nya 2/3 dan dia di kuadran kedua, kita udah main di kuadran, berarti nanti pengaruh tanda positif negatifnya, maka sin 2A-nya adalah sin 2A itu rumusnya kan 2 sin A cos A. Nah, kita cari untuk cos A-nya dulu. Ini tadi diketahui untuk sudut A, sin A-nya itu 2/3. Di depan sudutnya 2, sisi miringnya 3. Berarti sisi sampingnya 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Yaitu akar 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5. Nah, berarti cos A-nya adalah akar 5/3. Jadinya adalah 2 dikali 2/3 dikali akar 5/3. Pembilang kali pembilang, 2 kali 2, 4. 4 kali akar 5/9. Bentar, Ibu. Udah? Ibu ambil cas dulu tadi. Habis diantar. Ibu maaf mau tanya. Ya. Itu kan di kuadran 2 ya, berarti cosnya nggak negatif ya, Bu? Makanya Ibu belum ganti ke soal berikutnya. Nah, ini dia rumusnya. Nah, karena dia ada di kuadran kedua, ini bentar, tabletnya udah. Jadi karena dia ada di kuadran kedua, nilai cos-nya kan negatif. Berarti ini adalah negatif akar 5 kali 3. Ini negatif. Karena di kuadran kedua nilai cos sama tan itu negatif. Oke. Udah. Udah, baik, terima kasih, Bu. Tadi dia minta Ibu pelan-pelan soalnya. Nah, sekarang untuk soal nomor 6. Jika sin A-nya itu negatif 2/3 dan X ada pada interval A-nya itu 270 sampai 360, itu berarti kan dia gimana? 3. Dan ketiga, nilai sin maupun cos itu sama-sama negatif nanti. Maka untuk sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Sin A-nya negatif 2/3. Cos A-nya berapa? Kita cari cos A-nya. Untuk sudut A di sini ada segitiga siku-siku. Diketahui bahwa sin A-nya itu 2/3. Ya kan? Sisi di depan sudut A-nya 2, sisi miringnya 3. Maka sisi sampingnya adalah akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, yaitu akar 9 dikurangi 4 sama dengan akar 5. Jadi untuk nilai cos A-nya itu adalah negatif akar 5/3.
Karena dia ada di kuadran ketiga, ya kan? Berarti sumbu X maupun sumbu Y-nya adalah negatif. Berarti ini negatif akar 5. Maka di sini cos A-nya negatif akar 5 per 3. 2 kali 2 kali akar 5 berarti 4 akar 5 per 9. Negatif kali negatif positif. Oke. Ibu, Ya. 270 sampai 360 bukannya kuadran 4 ya? Tadi yang jawab Fatimah, yang lain udah lupa tentang sudut berelasi sama kuadran? Oke, iya benar Fatimah. Nah, makanya karena dia di kuadran keempat. Kuadran keempat di sini berarti sinnya negatif, tapi cosnya adalah Cosnya positif. positif. Maka di sini jawabannya negatif ketemu positif sama dengan negatif. Oke. Yang lain juga memperhatikan. Selanjutnya untuk soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ada, Bu. Iya, wifi-nya mati. Asti boleh record lagi? Iya, Bu. Sama saya screen, iya. Tiba-tiba nggak tahu nih, video keluar. Sudah bisa ya, Bu? Oke, udah. Panik gitu kalau udah nge-lag gitu ya. Oke, Ibu udah share screen kelihatan tadi sampai soal nomor 7. Kelihatan, Bu. Oke. Lanjut lagi ya. Minta maaf untuk sekilas tadi. Oke, tadi sampai soal nomor 7 benar.
Bentar, PowerPoint-nya problem. Ini belum selesai soal nomor 7. Kurang jika cos A-nya itu setengah dan ada di kuadran keempat, maka sin 2A-nya adalah kita cari cos A-nya itu setengah, sin A-nya kita cari pakai perbandingan segitiga siku-siku dengan kalau cos A-nya, cos A itu setengah, itu artinya sisi di sampingnya adalah 1, sisi miringnya adalah 2. Nah, karena sin itu adalah sisi di depan sudut A, berarti dia akar 3/2. Nah, kalau sudah kita ingat ini ada di kuadran keempat, berarti nilai. Jadi 2 kali negatif akar 3 kali 1 itu adalah negatif 2 akar 3. Bisa disederhanakan jadinya sama-sama dibagi 2 negatif setengah akar 3. Nah, untuk soal nomor 8, jika cos setengah A itu adalah negatif setengah akar 3 dengan A ada di kuadran kedua, maka sin A-nya adalah, untuk soal nomor 8, kalau rumus untuk sin 2A itu kan 2 sin A cos A. Ya kan? Nah, sekarang kalau rumus untuk A berarti kan sudutnya menjadi di sini 2 setengah A dikali cos setengah A. Cos setengahnya A udah diketahui di sini negatif setengah akar 3. Dengan A ada di kuadran kedua. Kalau ada di kuadran kedua berarti, ini seriusnya negatif. Kemudian kita cari sin setengah A-nya. Sin setengah A-nya berapa? Sin setengahnya adalah? Setengah bukan. Iya, setengah. Tandanya positif negatif? Positif. Positif. Oke, seharusnya positif, berarti jawabannya ini seharusnya positif nih. Karena gini, A-nya memang ada di kuadran kedua, tapi kalau untuk sudut setengah A berarti kan dia di sudutnya dibagi 2 nih. Jadi seharusnya dia positif, berarti 2 kali 1 kali 1 berarti 2 akar 3/4 atau setengah akar 3. Soal nomor 9, jika tan A-nya itu adalah 3/4, maka sin 2A-nya adalah, berarti sama aja sin 2A itu ada 2 sin A cos A. Sin A-nya itu kita cari sama cos A-nya. Ini A, tan A. Tan itu adalah sisi di depan dibagi sisi samping. Kalau dia 3/4, maka sisi di depannya 3, sisi sampingnya adalah 4. Berarti karena dia bilangan triple Pythagoras ini pasti 5. Maka sin A-nya adalah 3/5, sedangkan cos A-nya adalah 4/5. 2 kali 6 kali 4, 24, per 5 kali 5, 25. Soal nomor 10. Jika tan setengah A-nya negatif 2 dengan sudut A ada pada interval 90 sampai 180, maka sin A-nya adalah, sin A berarti 2 sin setengah A dikali cos setengah A. Setengah A-nya itu adalah negatif 2. Ini 2/1, ya kan? Karena dibagi 1. Kemudian akar dari 2 kuadrat 4 ditambah 1 sama dengan akar 5. Berarti sinnya 2 dikalikan dengan akar, sinnya berapa? 2 per akar 5, cosnya adalah 1 per akar 5. Maka 2 kali 2 adalah 4 per akar 5 kali akar 5 itu akar 25, yaitu 5. Sekarang untuk tanda positif negatifnya gimana? Yang buat cosnya negatif. Di kuadran.
untuk cosnya. Cosnya. Sekarang pembahasan contoh soal untuk bagian kedua, dia membahas tentang sudut rangkap cos. Nah, sudut rangkap untuk cos, dia ada 3 bagian. Kalian boleh pakai sin yang pertama, atau yang kedua jika diketahui cos, atau yang ketiga jika diketahui sin. Nah, dari soal diketahui sin X-nya 0,5. Berarti cos 2X-nya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Ya. Ini 1 dikurang 2 sin X-nya, ini X ke alfa. X 0,5 kuadrat. boleh aja ya. 1/4, ya kan? 2 kali 1/4 itu setengah. 1 dikurang setengah itu sama dengan setengah. Selanjutnya, kalau dia diketahui cos, berarti kalian bisa pakai rumus yang kedua. Cos 2X itu sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1. Atau 2 dikalikan cos X-nya itu setengah, dikuadratin, kurangi 1. 2 kali 1/4 dikurangi 1. Atau 2 kali 1/4 itu setengah, dikurangi 1, maka jadinya negatif setengah. Soal nomor 3, jika sin setengah A-nya 0,1, maka cos A-nya adalah, nah, kalau cos 2A itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A, berarti kalau yang ditanyakan cos A itu sama dengan 1 dikurang 2 dikalikan sin setengah A dikuadratkan. Kan A-nya dibagi 2 nih. Gitu. Nah, maka 1 dikurang 2 sin setengah A-nya 0,1. Dikuadratkan. Dan 1 dikurang 2. 0,1 kalau dikuadratkan 0,2 atau 0,01. 1. Maka 1 dikurang 0,02. Berarti 0,98. Oke. Soal nomor 4. Jika cos 1/2 A-nya 0,1, maka cos 3A. Berarti kan ini kalau dikalikan 2, jadinya adalah 3A, ya kan? Berarti cos 3A itu sama dengan 2 cos 1/1 A yang dikuadratkan dikurang 1 sama dengan 2 kali 0,1 dikuadratkan kurangi 1. Berarti 2 kali 0,01 kurang 1. Maka 0,02 dikurang 1 yaitu negatif 0,98. Karena sudut rangkap itu 2 kalinya. Jadi kalau ini 1/2 berarti ini pasti juga 3. Kayak gitu. Berarti sama aja kayak yang itu ya, Bu? Sama kayak yang rumus cos 2 alfa ya? Karena dia 2 alfa itu kan dari A yang dikalikan 2 kan? Atau ditambahkan atau alfa tambah alfa. Nah, ini sama aja. Berarti kayak 1/1 A ditambahkan 1/1 A. Boleh dikali 2 karena dia sudut rangkap, atau boleh juga ditambahkan. Maka dia jadinya cos 3A. Ada lagi yang ditanyakan? Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, kalau tadi kita pakai rumus yang cos yang kedua sama yang ketiga, sekarang ini bentuknya kayak gini. Cos kuadrat 15 dikurangi sin kuadrat 15. Kalau ada rumus untuk cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A dengan sudutnya sama-sama A, maka dia rumus dari sudut rangkap cos. Dia sudutnya sama-sama 15, maka jawabannya adalah Cos 2 kali kali 15 dan cos 30. Cos 30. 30, cos 30 adalah setengah akar 3. 3. Sekarang gini, kalau ini sudutnya sama-sama 112,5. Jawabannya adalah Cos 5. 225. 5. cos 225 dari cos 2 kali 112,5. Atau cos 225 yaitu negatif setengah akar 2.
Soal berikutnya. Rumusnya dia harus cos kuadrat yang dikurang dengan sin. Gitu. Yang sama itu sudutnya, bukan sama-sama cos. Ini dia sama-sama cos tapi sudutnya berbeda. Berarti jawabannya adalah bisa diubah ke sudut dalam sudut berelasi. Cos 112,5 itu sama dengan kalau cos 90 ditambah 22,5, iya enggak? Nah, kalau kita pakai yang 90, nilai cos dia akan berubah jadi sin 22,5. Di kuadran kedua nilai sin itu adalah positif. Maka cos kuadrat 22,5 dikurangi cos kuadrat itu sama kayak dikurang dengan sin kuadrat 22,5. Maka jadinya sesuai dengan rumus itu adalah cos 2 kali 22,5. Yaitu cos 45 atau setengah akar. Selanjutnya, nah kalau seperti ini, dia sudutnya udah sama cos dengan sin, tapi ini penjumlahan bukan pengurangan. Berarti hasilnya adalah satu. Kenapa? Karena berdasarkan rumus dinamika geometri sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi kalau dia dijumlahkan pasti hasilnya 1 selama sudutnya di sini adalah sama. Soal nomor 9. Jika tan X-nya sama dengan 1, maka cos 2X-nya adalah, kalian bebas, ini kan nggak diketahui sin, nggak diketahui cos, berarti kalian boleh pakai yang kedua ataupun ketiga, bebas. Kita cari dulu nilai, misalkan kita pakai yang cos nih. Diketahui sebuah segitiga perbandingan siku-siku, jika tan X-nya itu 1 atau sama dengan 1/1, berarti sisi di depan sudut X itu 1, dibagi dengan sisi sampingnya itu juga 1, maka sisi miringnya adalah 1 yang dikuadratkan tambah 1 kuadrat. Itu sama dengan akar 2. Kalian pakai sin atau cos sama aja hasilnya, misalkan pakai cos 2 cos kuadrat X dikurang 1, maka 2 cos kuadrat X-nya itu adalah 1 per akar 2 yang dikuadratin kurangi 1. 1 dikuadratin tetap 1, akar 2 dikuadratin jadi 2 dikurang 1. Maka 2 kali setengah itu adalah 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sekarang, jika kotangan X-nya sama dengan 1, maka cos 2X-nya ada yang mau jawab? Cari tangannya dulu. Boleh kita gambar? Siapa yang mau jawab? Jadi alas itunya 1, samping 1, depannya 1. Nah, itu akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat jadi akar 2. Nah, habis itu dia tan untuk cos 2X-nya adalah Atala mau pakai yang mana? pakai yang 2 cos kuadrat X min 1. 2 cos X-nya berapa? Cos X-nya 1 per akar 2. 1 per akar 2. Kuadrat dikurangi 1. Maka hasilnya? 2 per akar 2 kuadrat. 1 per 2. Oke, dikurang 1. Maka hasilnya? 0. 0. Oke, makasih Atala. Jadi boleh langsung dicari cosnya. Kalau kalian pakai rumus yang ketiga, berarti yang dicari sinnya. Kayak gitu. Selanjutnya, bagian ketiga itu pembahasan tentang sudut rangkap tan. Jika sin X-nya itu setengah, maka tan 2X sama dengan, tan 2X-nya, kita tuliskan dulu rumusnya, yaitu 2 tan X per 1 dikurangi tan kuadrat X.
Nah, karena di sini yang diketahui sin, berarti kita harus cari pakai tannya. Ini adalah ada segitiga, ini X. Sinnya setengah, berarti sudut di depan X, sudut di depan sudutnya itu 1 per sisi miringnya 2. Nah, sisi sampingnya berapa? Mau kita cari, yaitu pakai Pitagoras. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, atau akar 4 dikurangi 1. Itu akar 3. Maka tan X-nya adalah 2 dikalikan 1 per akar 3. Karena tan itu adalah sisi depan dibagi sisi samping. Per 1 dikurang 1 per akar 3 yang dikuadratkan. Kemudian 2 per akar 3 dibagi 1 dikurang 1 per akar 3 kalau kuadratin itu adalah 1 per 3. Berarti 2 per akar 3 dibagi dengan 2 per 3. Hasilnya adalah 6 per 2 akar 3. 2 per akar 3 dikali 3 per 2. 3 per akar 2 per 3. akar 3 dikali 3 per 2 boleh. Jadinya 3 per akar 3 karena 2-nya 1 ya kan. Bisa disederhanakan lagi dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 3 akar 3 per 3. 3 per akar 9, bila di dalam akarnya dikali akar 3. Sama dengan akar 3. Ya kan? Jadi tan 2X-nya adalah akar 3. Ini yang cara mencarinya. Selanjutnya untuk nomor 2 nih. Setengah X-nya 0,1. Tan X-nya berapa? Kalau tan 2X itu adalah 2 tan X per 1 dikurang tan kuadrat X, berarti tan X itu sama dengan 2 tan setengah X per 1 dikurang tan setengah X yang dikuadratkan. Di sini diketahui cos setengah X-nya 0,1 nih. Ini ada sebuah segitiga dengan sudutnya adalah setengah X, ya kan? 0,1. Cos-nya itu 0,1. Kalau kita bikin pecahan, itu artinya dia 1 per 10. Maka sisi sampingnya 1, sisi miringnya adalah 10. Nah, cara mencari sisi di depannya. Karena kalau tan itu adalah akar 10 kuadrat dikurangi 1, yaitu akar 99. Per 1 dikurang akar 99 dikuadratkan. Nanti kalau kalian nulis jawaban soal, jangan seperti ini ya. Jangan ada kayak gitu. Diterusin aja nanti di bawahnya. Nah, ini adalah 2 akar 99 per akar 99 kalau dikuadratkan jadi 99, maka 1 dikurang 99. Berarti sama dengan 2 per negatif 98 akar 99. Atau negatif 1 per 49 akar 99. Ibu kemarin cari angkanya ngacak, jadi mungkin jelek. Soal berikutnya, jika tan X-nya 2, maka tan 2X nggak ada yang menjawab? Oke, tan 2X itu 2 tan X per 1 dikurang tan kuadrat X. Sekarang diketahui segitiga X siku dengan sudut X. Kotangan X itu 2, artinya 2 per 1, artinya sisi samping X itu 2, sisi di depannya 1. Ya kan? Nah, berarti kalau tannya berapa? 1 per 2. Berarti 2 kalikan setengah per 1 dikurang setengah yang dikuadratkan. 2 kali setengah itu 1 per 1 dikurang 1 per 4. Sama dengan 1 per 3 per 4. Atau 4 per 3. Negatif. Enggak. Negatif. Enggak positif, Bu. Enggak. Positif. Soal nomor 4. Kalau dari tadi nyari tan 2A nih, sekarang ada rumus seperti itu, cuma dibalik aja. Berarti jadinya adalah dengan syarat ini sudutnya sama. Tan 2 kali 2,5. Tan 2 kali 2,5. Tan 45 jadi.
Jadi 1. Selanjutnya nomor 5. Jika sin alfanya 3/5 dan alfa ada di kuadran kedua, maka tan 2 alfa sama dengan tan 2 alfa itu 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa berarti kalau di sini sin alfanya 3/5, kita carinya ini alfa, Ini sin 3/4. itu 3/5, ini 4. Berarti tannya adalah 3/4. dia ada di kuadrat kedua, Negatif. negatif 3/4 per 1 dikurang negatif 3/4 dikuadratkan. Berarti negatif 6/4 dibagi 1 dikurang 3/4 sama dengan negatif 6/4 dibagi 1/4. Jawabannya adalah Ibu itu yang bawah. Negatif. Berarti Yang bawah kan dikuadrat. Yang bawah di Oh, iya. dikuadratin. yang bawah dikuadratin 9/16. Jadinya 7/16. Sama dengan Min 6. kali Min 16. 16/7. Min 24/7. Soal nomor 6. Jika cos setengah alfanya negatif 3/5, alfa ada pada interval 180 sampai 270, maka tan alfanya adalah 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Berarti ini setengah kan? Nanti dicoba sendiri ya. Nanti dicari aja tannya. Soal nomor 7. Jika cos 2A-nya adalah 1/3, maka sin kuadrat A-nya adalah berapa? Kita tuliskan untuk cos 2A itu adalah rumusnya 1 kurang 2 sin kuadrat A. Cos 2A-nya 1/3. 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Berarti 2 sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang 1/3. Jadi 2 sin kuadrat A sama dengan 2/3. Samakan penyebutnya. Maka sin kuadrat A sama dengan 2/3 dibagi 2. 2/3 dibagi 2 berapa? 1/3. 1/3. Yakin? Iya, Bu. 3. Berarti sin A-nya Plus minus akar 1/3. oh, yang ditanyakan sin kuadrat A, berarti dia cukup sampai sini aja. Soal nomor 8. Jika tan A-nya adalah X, maka sin 2A-nya adalah sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Yang diketahui tan A-nya, ini ada segitiga dengan ini A, sisiku. Tan itu kan X per 1, ya kan? Tan A itu sama dengan X atau X per 1. Artinya sisi di depan sudutnya X, sisi sampingnya adalah 1. Maka kita mencari sisi miringnya, yaitu X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti sin A-nya adalah X per akar X kuadrat ditambah 1 dikalikan 1 per akar X kuadrat ditambah 1. Yaitu 2X per X kuadrat ditambah 1. Karena kalau akar dikali akar, akarnya udah nggak ada, tinggal X kuadrat tambah 1. Soal nomor 9. Jika tan setengah A-nya itu X, maka cos A-nya adalah cos kuadrat setengah A, karena dia harus setengahnya kan, karena ini A sudah terangkap, dikurang 1.
Berarti 2 cos setengah A-nya kita cari, ini ada diketahui tan setengah A itu, ini sudutnya setengah A, itu adalah tannya adalah X, tan setengah A itu adalah X, atau X per 1, yaitu sisi di depannya X, sisi sampingnya 1. Jadi ini X kuadrat plus 1. Berarti cos-nya adalah 1 per X kuadrat ditambah 1. 2 dikalikan 1 per, karena dia dikuadratin maka akarnya udah nggak ada, maka jadinya X kuadrat ditambah 1. Nggak cukup. Per di mana? Berarti sama dengan 2 per X kuadrat ditambah 1 dikurang 1. Samakan penyebutnya. Jadinya 2 per akar X, 2 per X kuadrat ditambah 1 dikurang X kuadrat plus 1 per X kuadrat ditambah 1. Maka jadinya 3 dikurang X kuadrat per X kuadrat tambah 1. Benar nggak sih? Benar nggak? Itu yang di kanannya kan udah ada satunya, Bu. Ini tinggal disamain penyebutnya aja. Artinya atasnya Gimana? itu yang sampingnya Yang mana? Kalau kalian menyamakan penyebut, berarti dia harus X kuadrat plus 1 per X kuadrat plus 1. Yang bisa dijumlahkan hanya angka dengan angka. Jadi 2 ditambah 1, 3 dikurang X kuadrat per X kuadrat tambah 1. Itu jadi minus kan ya, 2 min 1. Nah, itu maksud Ibu. Jadi yang ini jadinya negatif 1. 2 dikurangi 1, berarti 1. Ada lagi? Oke, sampai sini. Selanjutnya, jika sekan X-nya 2, maka tan 2X-nya adalah tan 2X itu 2 tan X per 1 dikurang tan kuadrat X. Nah, sekan. Ini ada segitiga, ini X. Sekan huruf ketiganya itu kan C, artinya dia merupakan kebalikan dari cos. Kalau cos itu sisi samping dibagi sisi miring, maka di sini adalah sisi miring dibagi sisi samping. Sisi miringnya itu kan 2 per 1. 2 kan, sisi miringnya berarti 2, sisi sampingnya 1. Berarti sisi di depannya adalah akar 3. akar 3. Berarti tan X-nya adalah Akar 3 plus 1. Akar 3. akar 3. 1 dikurang akar 3 yang dikuadratkan. Sama dengan 2 akar 3 per 1 dikurang 3. Sama dengan 2 akar 3 per negatif 2. Sama dengan negatif akar 3. Benar? Iya, Bu. Oke. Untuk pembahasan soal keempat, sekarang sudah mulai sudut separuh. Sudut untuk sudut setengah, sin setengah A. Sin 22,5 itu kan setengahnya dari sudut 45. Berarti bisa kita tuliskan di sini positif negatif akar 1 dikurang cos 45, alfanya 45 per 2. Sama dengan positif negatif akar 1 dikurang akar 2 per 2. Sama aja kan kalau Ibu nuliskan setengah akar 2 sama dengan akar 2 per 2 Sama, Bu. per 2. Kemudian positif negatif, kita samakan penyebutnya, jadinya akar 2 per 2
2. Kalau dibagi 2, positif negatif akar 2/4 dikurangi akar 2/4, ya kan? Sama dengan positif negatif akar 1/4-nya kita keluarin, jadinya 2 dikurang akar 2. Nah, 1/4 ini ada akarnya, berarti positif negatif setengah akar 2 dikurang, di dalamnya ada akar lagi 2. Maka sin 22,5 adalah setengah akar 2 dikurang akar 2. Penulisan akarnya sampai sini. Bedakan kalau akar 2 dikurangi akar 2. Kalau akar 2 dikurangi akar 2 itu pasti jadinya 0. Ini beda. Bilangan rasional. Selanjutnya untuk cos 22,5. Yang membedakan untuk sin dan cos dia adalah tandanya. Kalau sin itu negatif, kalau cos itu positif. Oke. Biar kalian juga nggak hanya memperhatikan, maka boleh dicoba sendiri. Nanti hasilnya, Bu tuliskan hasilnya. Itu adalah positif negatif. Kalau tadi negatif, berarti ini pasti positif. Nanti dicoba ya. Dengan cara yang sama. Nah, sekarang kalau tan 22,5 itu tan dari 45. Setengah dikali 45. Tan setengah 45, kalian boleh pakai rumus yang pertama maupun rumus yang kedua. Oh ya, rumus yang kedua itu turunan juga dari yang pertama, sama aja. Lebih mudah pakai yang kedua, yaitu 1 dikurang cos 45 per sin 45. Sama dengan 1 dikurang setengah akar 2 per setengah akar 2. Sama-sama dikali akar 2. Maka jawabannya Akar 1 dikali akar 2. Akar 2 negatif 1 Negatif 1. Ibu tuliskan ini dulu ya. per 1. Setengah dikali akar 4. Akar 2 dikurang 1. Ini setengah kali akar 4 kan 1. Berarti ini jawabannya. Soal nomor 4. Jika cos A-nya adalah setengah, maka sin setengah A-nya adalah sin setengah A itu adalah positif negatif akar 1 dikurang cos A per 2. Sama dengan positif negatif akar 1 dikurang setengah dibagi 2. Ada yang bisa? Positif negatif akar 1 dikurangi setengah itu setengah dibagi lagi dengan 2. Seperempat. Jadi plus minus setengah. Minus akar 1/4. Soal nomor 5. Bu, mohon maaf waktunya udah. Oh iya, udah lebih 2 menit. Kita lanjutkan untuk besok. Nanti reportnya tolong dikirim ke Ibu. Sebentar, Ibu ambil. Bentar ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, jaga kesehatan, semoga panjang umur selama pandemi ini. Nanti karena materi 1, 2 udah selesai, berarti ada kemungkinan latihan. Kalian siap-siap aja untuk latihannya. Latihan soal biasa, pilihnya ada. Oke, terima kasih. Sekali lagi ucapkan, Ibu live Zoom. Nanti tolong dikirim reportnya ya, Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.